Hai, balik lagi di Throwback Crime Story bareng gue, Sylvie Damanik. Pada episode ini, gue akan membahas dan mengulas kasus pembunuhan yang menewaskan Dedeh Alfi Syarin alias Tata Cabi, 29 tahun, janda beranak satu. Siapa Dedeh? Sebelum gue bahas lebih lanjut, buat lo semua jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Peristiwa pembunuhan ini diketahui terjadi pada April 2015, atau tepatnya pada hari Sabtu 11 April. Mayat Dedeh ditemukan di kamar indekos Jalan Tebet Utara 15C, nomor 28 RT7 RW 10 Tebet, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, leher Dedeh terjerat kabel dan mulutnya disumpel oleh kaos kaki. Dan yang bikin heboh, jenazah Dedeh juga ditemukan tanpa busana. Dedeh sendiri diketahui beralamat di Bojong, Pondok Terong RT 1, Pondok Terong, Kecamatan Pancoran, Mas, Depok, Jawa Barat. Kasus ini kemudian ditangani oleh Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Pihak keluarga tidak menyangka dengan kematian Dedeh. Namun kakak korban, Iqbal yang berusia 42 tahun, mengaku sudah ikhlas sang adik pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang tragis. Iqbal saat itu hanya berharap pelaku segera ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jenazah Dedeh kemudian dimakamkan oleh keluarga pada Minggu 12 April 2015 di tempat pemakaman umum Wakaf Kamlung, Lebak, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Dedeh meninggalkan seorang anak bernama Seno berusia 10 tahun. Seno merupakan buah hati hasil pernikahan Dedeh atau Evi dengan Sony pada tahun 2004. Namun hubungan mereka kandas di tengah jalan setelah berpisah. Seno diasuh oleh nenek dari Sony. Saat Dedeh dimakamkan, anaknya masih belum mengetahui kalau sang ibu sudah pergi untuk selama-lamanya. Sehari sebelum kejadian, atau tepatnya pada Jumat 10 April 2015, malam terdengar suara gaduh dari kamar Dedeh. Ana, pembantu rumah di indekos itu, mengatakan ada kegaduhan terjadi sekitar 3 menit. Dedeh juga diketahui kerap menerima tamu laki-laki. Usut punya usut, ternyata Dedeh merupakan pekerja seks komersial atau PSK. Dia kerap menawarkan kencan lewat akun Twitter pribadinya @tata_cabi. Teman kos Dedeh, Soraya, mengatakan korban libur menerima tamu pada Minggu. Dedeh yang dikenalnya selama ini ternyata pintar bahasa Inggris. Tak heran jika Dedeh ternyata punya pacar yang disebut merupakan orang Kanada. Lina, penghuni kos tempat Dedeh dibunuh, mengaku ada yang berbeda setelah janda beranak satu itu tewas mengenaskan. Dia bahkan merasa ketakutan karena kamarnya tepat berada di bawah kamar Dedeh. Lina kemudian memutuskan mencari indekos baru setelah kasus ini. Setelah mayat Dedeh ditemukan, polisi langsung bergerak cepat mencari pelaku. Sejumlah saksi juga diperiksa. Saat olah TKP, polisi menemukan perlengkapan pribadi, di antaranya kondom. Selain itu, Dedeh ternyata selalu mencatat nama dan jadwal kedatangan tamu prianya di indekos. Polisi pun bergerak berdasarkan nama terakhir yang dicatat tersebut. Pada akhirnya sekiranya 15 April 2015, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan Tata Cabi. Namanya Muhammad Priyo Santoso. Tersangka ditangkap di daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Priyo ternyata pelanggan Dedeh. Setelah ditelusuri, pelaku merupakan guru les matematika. Melalui jejak digital pelaku pada akun Twitter @santoso06yoyo, pelaku sering menggoda atau membooking perempuan di dunia prostitusi online melalui media sosial, termasuk Dedeh. Duh, kok ada ya seorang guru yang bejat kayak gitu sampai ngabisin nyawa orang lain lagi. Nah, parahnya lagi, pelaku diketahui sudah beristri.
Istri pelaku bahkan sedang hamil saat suaminya malah bercinta dengan wanita pekerja seks komersial. Duh, istri lagi hamil lagi malah berulah. Kasian dong istrinya, Pak. Dari catatan Dede, pelaku ternyata sudah 2 kali kencan dengan Dede di kamar indekos korban. Awalnya, hubungan mereka baik-baik aja meskipun sebatas transaksional. Saat berkencan, Prio bayar Rp350.000 ke Dede. Saat kencan pertama, Prio mengaku kurang puas dengan pelayanan Dede. Tapi Prio penasaran. Dia kemudian mengatur waktu lagi untuk melakukan kencan berdua di tempat yang sama. Usai bekerja di kawasan Kedoya, guru matematika itu langsung naik KRL menuju stasiun Tebet menemui Dede. Namun, pertemuan itu berubah menjadi sakit hati. Karena Dede bilang jika badan Prio bau dan selalu menyinggung soal bau badan. Setelah melakukan hubungan badan, pelaku yang awalnya sudah sakit hati itu kemudian mencekik korban. Janda beranak satu itu pun mencoba melakukan perlawanan dengan cara menggigit Prio. Tetapi korban dengan sekuat tenaga mencekik hingga akhirnya lemas. Untuk memastikan pekerja seks itu tewas, pelaku kemudian jerat leher korban dengan kabel. Usai membunuh, pelaku kabur membawa sejumlah barang elektronik Dede dan ia juga mengunci kamar pintu Dede dari luar. Kasus prostitusi ini sempat menjadi sorotan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok saat itu mengaku bakal meminta RT RW lebih ketat melakukan pendataan pada penghuni indekos. Tak hanya itu, Ahok juga berencana membuat lokalisasi. Selain itu, Pemprov DKI bahkan berencana bakal menutup indekos tempat Dede dibunuh. Alasannya karena kebanyakan penghuni kerap menerima lelaki hidung belang. Wagub DKI Jarod Saiful Hidayat bahkan mengatakan indekos tersebut harus dibongkar karena berdiri di ruang terbuka hijau. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menggelar sidang perdana pembunuhan Dede pada Senin 21 September 2015. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pembunuh Dede, Rio, dengan tuntutan 18 tahun penjara. Di persidangan terkuak, pelaku menghabisi nyawa Dede usai bercinta dan masih tanpa busana. Dede yang berada di posisi bawah disumpel dengan kaos kaki dan dicekik hingga leher korban ditekan dengan kabel. Setelah korban tak berdaya, Prio kabur membawa barang berharga milik korban. Seperti 4 HP merek Samsung, 1 iPad, 1 MacBook, dan uang tunai 2,8 juta rupiah. Setelah itu korban juga dikunci dari luar oleh Prio. Kunci kamar indekos Dede kemudian dibuang di antara stasiun Tebet dan Cawang. Setelah persidangan berjalan hampir 3 bulan lamanya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memvonis terdakwa yang bernama lengkap Muhammad Prio Santoso dengan hukuman 16 tahun penjara. Hakim menyatakan Prio terbukti melakukan pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan terhadap Dede. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 18 tahun penjara. Mengetahui vonis tersebut lebih ringan, Prio di ruang persidangan juga sempat menyalami para hakim. Itulah kasus pembunuhan terhadap janda beranak satu, Dede. Terima kasih untuk semua yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nonton episode berikutnya.